membuat saya heran, kok bisa ya. Akhirnya apa? Udahlah kalau gitu gak usah pakai suplemen aja sekalian. Karena pertama memang kalau suplementasi kan cukup mahal ya buat saya. Jadi daripada buat beli suplemen, saya mendingan buat beli ayam. Ketemu lagi bareng Wayan Natural Fit. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, cerita ya. Siapa tahu bisa bikin motivasi atau buat belajar lah teman-teman ya. Jadi saya cerita sambil treadmill, sambil nunggu buka puasa. Bentar. Naik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dulu tahun 2014 ya, 2014 kebetulan badan kan masih gemuk, masih gemuk-gemuknya. Lalu saya pengen pergi ke gym itu malu sama teman-teman, karena dulu saya kan sempat ke gym juga, awal-awal ke gym. Lalu saya putih, setelah itu gemuk. Nah 2014 saya pengen ngurusin berat badan, pengen nurunin berat badan, tapi mau pergi ke gym malu. Kemudian ada satu, ketika saya ngeliat YouTube, ada satu olahraga namanya street workout. Jadi kala itu saya ngeliat pose-posenya mereka itu kok asik gitu, asik, seru. Mereka juga kebanyakan nggak ada yang gaya. Lalu saya coba buat belajar, cari-cari, akhirnya saya semakin suka dengan body weight training atau street workout tanpa harus pergi ke gym. Akhirnya saya pergi cari tempat di Jogja. Kebetulan saya cari-cari informasi, ketemu ada satu komunitas namanya Aldebaran. Dari situ saya mulai belajar melakukan aktivitas calisthenics atau street workout. Di hari-hari pertama cukup mengasihkan, asik banget. Dan juga karena berat badan saya pada saat itu masih 80 kg, jadi ketika saya melakukan pull up, saya melakukan exercise basicnya calisthenics, hampir sama sih dengan aktivitas fitness, hanya ini kita lakukan di outdoor. Saya merasakan kok seperti bebas gitu loh, enak ngelakuinnya di ruang yang terbuka, menghirup udara juga bisa fresh, bisa banyak. Jadi saya latihan itu sore hari, sore jam setengah 4, selesai sebelum maghrib itu setengah 6, sampai digigit-gigitin nyamuk. Terus dari situ saya punya keinginan, saya pengen bisa melakukan seperti muscle up, lalu front lever, back lever. Saya lihat itu kok asik gitu loh, asik dan menantang. Akhirnya saya coba menurunkan berat badan, karena saya berpikiran kalau berat badan saya itu
jadi ringan. Nah, dengan kondisi saya yang gemuk, saya akan setiap hari itu saya anggap sebagai beban. Saya anggap sebagai beban, jadi pas nanti ketika saya kurus, pasti saya bisa. Karena apa? Saya sudah latihan dengan beban badan saya sendiri. Setelah badan saya kurus, otomatis kan jadi ringan. Nah, setelah itu saya mulai coba buat mengatur pola makan atau diet. Diet ini juga jadi dilema juga, karena kalau mau turun cepat, dulu pengalaman waktu di fitness, kita makannya tawar semua. Nah, saya nggak bisa. Saya udah bayangin tuh, pasti nggak enak makanannya, dan saya nggak bakalan bisa nurunin berat badan dengan katakanlah nggak bakalan bisa konsisten. Paling sekitar 1 minggu atau 2 minggu, habis itu makannya pasti ngawur lagi, jorok lagi. Nah, dari situ saya mulai coba cari-cari referensi diet yang enak. Akhirnya saya coba buat melakukan atau diet vegan. Jadi semuanya ada rasanya menurut saya. Jadi pagi saya bikin kayak sop, atau kalau misalkan saya jajan di luar, saya cari lotek, gado-gado, capcay, tapi saya banyakin sayurnya. Jadi saya nggak makan daging-dagingan, lalu nggak makan nasi, karbohidrat ya, lalu nggak makan tepung. Biasanya kalau di capcay itu kan ada tepungnya tuh. Nah, itu saya hindari. Tapi kalau dari bumbu-bumbunya saya pakai semua. Jadi kayak garam itu saya masih pakai karena buat rasa. Nah, dari situ saya lakukan terus. Setiap hari saya olahraganya olahraga yang body weight, olahraga yang body weight. Pagi saya latihan, sore saya latihan. Tapi di sini body weight ini lebih banyak ke kardionya. Jadi kayak kita ngelakuinnya sampai kita capek. Setelah itu kardio bareng teman-teman. Pada saat itu di UNY Yogyakarta, Aldebaran. 1 minggu saya mulai bisa nurunin berat badan. Jadi pada 80, target saya itu pada saat itu pengen turun sampai 75 dulu. Jadi saya nurunin 5 kilo dengan metode makannya pakai vegan. Jadi makan tetap tuh di pakai capcay, lalu teh, kacang, ubi-ubian dan seperti itu. Lalu setelah itu lama-kelamaan berat badan saya turun. Nah, ketika saya turun itu 1 minggu turun, teman-teman saya di Aldebaran itu banyak yang komentar, ngasih motivasi, wah kamu lama-lama kurus. Nah, itu buat saya adalah motivasi banget, yang bikin saya tuh jadi semangat buat nurunin berat badan lagi. Terus saya turun lagi setelah 75, tercapai targetnya. Lalu saya coba turunin 70, apalagi dengan diet yang sama, hanya latihannya saya tambahin durasinya sama porsinya. Jadi kebanyakan di luar benar-benar sama sekali tidak menjamah gym atau tempat fitness. Nah, dari situ mulai kelihatan 75 ini perutnya udah mulai samar-samar kelihatan. Lalu garis-garisnya sudah sedikit kelihatan. Teman-teman bisa cek di uploadan YouTube saya yang sebelumnya ya, yang membentuk badan tanpa suplementasi dan steroid. Seperti itu. Terus hari demi hari saya laluin terus.
kelamaan berat turun dari 780 ke 75 turun lagi sampai 70. Saya udah mulai enjoy dengan aktivitas yang saya jalani. Terus sampai situ saya coba lagi 70, tercapai nih targetnya. Saya coba 65 yang tadinya saya paling mentok itu di berat 68. Coba 65 bisa nggak ya? Kita coba deh. Akhirnya coba masih pegang seperti biasa, lalu turun nggak turun beratnya. Jadi badan saya mengalami stuck. Jadi udah beradaptasi dengan pola makan yang biasa saya lakukan. Kemudian saya coba mikir lagi, rubah lagi, tetap nggak mau turun. Nah, satu ketika ada teman yang menyarankan suruh pakai kacang hijau. Kacang hijau kan juga protein. Wah, bener juga ya pakai kacang hijau. Akhirnya saya coba beli kacang hijau di swalayan ya. Kebetulan murah pada saat itu, kan juga kayaknya masih murah ya kalau kacang hijau ya. Jadi saya beli setengah kilo, itu harganya kalau nggak salah 15 ribuan apa ya? Nah, 15 ribu. Terus saya rebus tuh, tak bikin kacang hijau itu saya tambah gula Jawa, karena sekali lagi saya nggak bisa plain, harus ada rasanya. Akhirnya saya tambah gula Jawa, jadi saya beli setengah kilo itu buat makan sekitar 1 mingguan, karena dapatnya kan banyak. Terus kalau saya taruh kulkas, jadi kalau pagi saya makan kacang hijau itu, siang panas tuh, pulang makan kacang hijau, malamnya makan kacang hijau lagi. Jadi satu hari saya cuma makan kacang hijau. Nah, alhamdulillah beratnya turun dari 70 turun ke 65. Wah, ini progres nih, saya bilang gitu kan. Progres nih, teman-teman saya juga. Wah, tambah badanmu tambah kelihatan, tambah shape. Dapat lagi motivasi dari mereka. Saya tambah semangat lagi latihannya, tambah ringan. Akhirnya saya bisa melakukan sedikit dari pos-posnya mereka, walaupun belum sempurna. Nah, setelah itu, dari situ saya coba buat nurunin lagi, masih belum puas. Saya pengen tahu seberapa kering atau seberapa jauh saya bisa nurunin berat badan dan bikin badan itu jadi lebih kelihatan lagi serat-seratnya, lebih kelihatan lagi detail ototnya, seperti itu. Akhirnya saya coba turun lagi, saya coba ke 60. Nah, setelah itu dengan metode yang sama, masih pakai kacang hijau ya, saya turun lagi, tercapai targetnya sampai 60. Biasanya di fitness atau di gym, saya sering dengar itu ya, di fitness atau di gym itu, awas jangan sampai ototmu hilang, dietmu kelamaan, dan lain sebagainya, yang buat saya itu menjatuhkan mental saya. Jadi sempat saya ketemu sama teman gym itu, kamu kurus sekarang ya, tapi kayaknya kamu kebablasan, kalau kata orang Jawa, kebablasan ya diet. Ya saya cuman, udahlah, buat saya yang negatif atau yang membuat saya nggak bersemangat, saya buang gitu. Kayak saya nggak dengerin, udahlah, mau sampai di mana, pokoknya saya pengen trial ke badan saya harus benar-benar kering. Jadi kebanyakan orang kan kalau dibilangin kayak gitu, ngedrop kan, ototnya hilang, terlalu kurus, akhirnya dinaikin lagi, gagal lagi. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu saya terus ngelakuin itu sampai berat badan saya 58. Nah, di sini badannya udah bener-bener lean, bukan kering ya, tapi masih lean. Detail ototnya juga udah kelihatan.
di sini saya diajak sama temen, coba ya kamu masuk ke gym lagi, dibangun lagi ototnya. Tapi saya masih oke. Saya coba ikutin sarannya dia, saya kembali lagi ke gym. Nah di situ pada saat 2014 itu lagi banyak tuh yang katakanlah body contest kayak gitu kan, terus kejuaraan yang bebas gitu. Bebas itu udah artinya semuanya boleh ikut, juga ada pas kelasnya kan. Akhirnya saya coba diajak temen juga. Pertama kali saya kontes itu pas Pampres tahun 2014 kalau nggak salah ya. Saya ikut masih sama dengan metode yang vegan. Jadi kalau di body contest itu kan ada kayak loadingnya apa ya, saya loading biasa aja, nggak ada loadingan, loading biasa. Coba tebak apa yang saya dapatkan? Kalah. Oke, jadi itu pengalaman. Setelah itu saya masih lanjut aktivitasnya, saya pindah. Jadi saya udah merasa nyaman, udah balik ke gym lagi. Jadi berarti udah kurus, saya kembali ke gym. Balik ke gym, saya coba mulai angkat beban. Jadi yang dulu saya lakukan, saya lakukan kembali di tahun 2014 dengan saya yang baru dalam artian itu. Dulu saya pol mentok kan 65, 68, tapi saya kali ini saya latihan dengan berat badan yang 60, 59. Begitu dari situ saya mulai ada keinginan, kayaknya harus lebih kering lagi nih gitu. Nah setelah itu saya mau coba nyari-nyari referensi badan paling kering siapa. Saya ketemu di YouTube itu namanya Helmut Schrebel. Itu cita-cita saya, pengen badannya sekering itu. Nah setelah itu saya terus ngelakuin. Dari situ saya udah mulai jarang melakukan aktivitas di outdoor. Jadi saya lebih banyak ke fitness. Dan juga saya kerja di hotel ya, jadi benar-benar disiplin, tepat waktu. Jadi untuk ke mana street workout itu nggak sempet, jadi lebih banyak ngabisin di gym. Tapi yang saya lakukan ya cuman gelantungan, masih pakai body weight, repetisi tinggi kayak gitu. Dan sekarang juga masih tetap saya pakai repetisi tinggi. Terus latihan juga lama, jadi saya nggak dengerin itu kayak nanti overtraining dan lain-lain itu nggak saya dengerin. Karena buat saya ya yang bisa merasakan itu ya diri kita sendiri, yang mendapat efek positifnya juga diri kita sendiri. Jadi teman-teman juga pasti paham lah ya, cuma kita sendiri yang bisa menentukan kita harus bagaimana. Nah setelah itu coba mulai, masih tetap dengan vegan, tapi semakin lama saya melakukan aktivitas olahraga atau fitness dengan vegan, badan saya semakin kecil. Itu hanya nggak bisa tumbuh ototnya ada, cuman nggak mau keluar gitu, nggak mau kelihatan tajam. Akhirnya saya coba deh saya masukin lagi daging, ayam ya. Jadi saya coba masukin ayam sama ikan. Nah, mulai saya lepas vegannya, saya berpindah ke itu. Nah dari situ itu dalam jangka waktu 2 bulan mulai kelihatan tuh perbedaannya, dari yang tadinya vegan ke nggak vegan. Mulai kelihatan, di situ mulai kelihatan serat-seratnya. Oke nih. Akhirnya saya putuskan pada saat itu udah, saya nggak usah vegan lagi. Saya coba pakai daging ayam, ikan dan lain-lain. Ya serba daging lah, buat ngeliatin lagi atau nonjolin ototnya. Bukan bikin gede ya, tapi lebih keluar gitu ototnya. Karena kalau terlalu gede juga saya
saya nggak terlalu suka juga. Jadi saya suka yang pas, enak dilihat. Istri juga tak sukanya yang biasa aja. Nah setelah itu saya mulai ikut kontes lagi. Alhamdulillah di kontes pasti dapat juara 10, 9. Terus semakin lama semakin tingkatnya itu semakin bagus gitu loh. Jadi dari 10 lalu peringkat 9, peringkat 8, semakin lama semakin meningkat prestasinya. Makanya saya semakin semangat dan semakin kencang lagi latihannya, semakin saya geber lagi pola makan yang baik. Nah setelah itu saya sering ikut kontes. Alhamdulillah dapat juara. Lalu sampai di sini itu saya nggak pakai suplementasi. Tapi kok bisa ya? Kok bisa berprestasi? Itu yang membuat saya heran. Kok bisa ya? Akhirnya apa? Udah kalau gitu nggak usah pakai suplementasi sekalian. Karena pertama memang kalau suplementasi kan cukup mahal ya buat saya. Jadi daripada buat beli suplemen, saya mendingan buat beli ayam gitu loh. Karena itu pemikiran saya pada saat itu. Gitu. Udah. Akhirnya alhamdulillah dengan kerja keras sama konsistensi dan juga disiplin, saya nemuin ternyata seperti ini yang bikin kita tuh semangat. Ternyata kita tuh nggak terlalu butuh suplemen, tapi yang utama adalah menjaga pola makan sama kita ngontrol asupan kalori yang masuk ke tubuh kita. Terus banyak orang kan nimbang-nimbang. Kalau saya cuma nggak pernah pakai timbangan. Jadi cuma saya kira-kira aja. Besoknya tinggal saya lihat, satu minggunya saya lihat. Aduh, agak nggak kelihatan ya seratnya. Kayaknya di perutnya masih kayak ada lemaknya. Akhirnya saya turunin lagi. Jadi selalu seperti itu. Jadi saya lebih lebih prefer buat melihat ke kaca. Wah ini kayaknya kalorinya kebanyakan nih, turunin gitu. Nanti kalau kayaknya kurang ini, tak naikin gitu. Jadi lebih enjoy buat saya daripada saya harus kemana-mana bawa timbangan kayak gitu kan. Ya mungkin setelah itu terus saya masih ngelakuin aktivitas yang bisa saya lakukan sekarang, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang mudah-mudahan bisa teman-teman pelajari atau bisa ngambil kesimpulan harus seperti apa gitu. Pada saat awal kita mau latihan, pada saat kita awal mau berat badan, seperti itu. Jadi dari cerita saya ini harapannya sih teman-teman bisa ikutin apa yang saya lakukan gitu, berbagilah. Mungkin kalau teman-teman ada yang nggak jelas bisa tanya atau komen ya, nanti insya Allah saya bakal jawab atau cepat gitu. Jadi terima kasih udah nonton. Ini saya lagi live di YouTube, jadi terima kasih udah nonton, dan semoga apa yang saya utarakan ini, apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Satu lagi, semangat terus, peace out.